Waalaikumsalam Pak. Mohon waktunya ini Ibu. Kebetulan saya mendapatkan tugas terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saya ingin berkonsultasi kepada Ibu selaku kepala sekolah terkait pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah untuk pengambilan keputusan yang bernilai kebijak. Sebelumnya saya ini mohon maaf mengganggu waktu Ibu ini, barangkali Ibu ada waktu ini. Langsung saja nih Ibu. Ya. Mungkin selama ini ketika Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin ada hal-hal atau kasus yang pernah dialami Ibu selama menjadi kepala sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Pram pertanyaannya. Jadi untuk kasus dilema etika ini kan pernah saya dengan Pak Pram ya dulu ketika kita melaksanakan program PKL, praktek kerja lapangan, atau yang dulu kita sebut dengan prakerin, magang siswa ya. Ini Pak Pram sebagai pokja PKL-nya, saya kepala sekolah itu kan pernah mengalami Pak ya, ada anak yang waktu magang atau waktu PKL-nya itu tidak full. Mengapa? Karena kondisi si anak harus membantu orang tua karena anak ini hidup dengan neneknya, sehingga anak harus membiayai atau memenuhi kebutuhan neneknya, dan si anak harus tetap melaksanakan PKL. Ini kan pernah dulu kita Pak ya, pernah ada masalah seperti itu. Ini tentang anak yang harus tetap PKL tapi tidak bisa meninggalkan si nenek yang karena itu ya kita harus mengambil keputusan itu ya Pak ya. Iya. Terus gini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah ini, terutama untuk kasus di mana yang tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar tapi sama-sama mengandung nilai kebijakan gitu. Ya, ketika itu Pak Pram masuk ke saya menyatakan, Bu ini mau ada anak PKL tapi kondisinya seperti itu. Ya kita kan sharing, kita rapat dulu Pak dengan guru-guru kepeknya, dengan Makassar, kondisi anak seperti ini, sehingga saya mengambil keputusan, saya hubungi pihak dukanya ke tempat dia magang, karena kondisi anak seperti ini, maka harus saya minta kepada duka untuk tidak full anak itu PKL, sekitar siang hari dia harus kembali karena bekerja di bengkel sepeda motor, sehingga saya harus berkirim surat dan juga diantar oleh Kapolres bernegosiasi agar si anak tetap bisa PKL, dan si anak ini juga harus tetap bekerja mencukupi kebutuhan si anak dan juga neneknya. Ini yang harus saya laksanakan waktu itu, dan alhamdulillah si Iduka bisa menerima dan si bengkel bisa juga menerima anak tetap bekerja meskipun waktunya terpotong, karena setiap pulang sekolah anak ini tetap membantu bekerja di bengkel. Jadi sama-sama jalan Pak Pram gitu ya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini untuk kasus tadi? Nah ya kan Pak Pram kan masuk ke saya, Bu ini ada permasalahan seperti ini, saya tampung, terus saya koordinasi dengan guru, Pak di sana itu idukanya begini, Pak Pram saya suruh saya suruh dengan teman-teman yang lain di bagian PKL ini untuk datang dengan membawa surat dari saya. Itu prosedur Pak, prosedur yang pernah kita laksanakan bersama Pak Pram itu, kita komunikasi juga ke sana, dan alhamdulillah
surat dari sana secara tertulis kita terima, bersedia karena untuk membantu anak tetap melaksanakan PKL dan anak tetap bisa melayani untuk kebutuhan dia dan neneknya. Jadi saya selalu dengan anak ini Pak, dan kita sebagai kepala sekolah harus membantu hal-hal yang seperti ini biar sama-sama jalan, karena hal ini juga kepentingan anak untuk kedepannya. Kemudian nih hal lain Bu yang mungkin dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi Bu, di mana kasus siswa yang magang ini harus membagi waktu, ini kan termasuk dilema etika. Ya. Jadi menurut Ibu apakah memang ini bisa berjalan efektif kegiatan yang tadi Ibu berikan solusi itu? Tadi itu kan kebijaksanaan saya dan juga kebijaksanaan pihak PKL ya, karena pihak Dudi. Nah, hal-hal seperti ini kan kita perlu kolaborasi. Betul. Kolaborasi antara sekolah dengan IDUKA, sekolah juga dengan pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini kita kan juga punya komite Pak ini. Yang komite itu sudah barang tentu membantu banyak untuk hal-hal yang bersifatnya ketokohan, karena anak ini juga jarak ke PKL dari rumah juga kan tidak terlalu dekat. Ternyata Bapak komite kita juga membantu juga sebagai penyambung juga kepada IDUKA tersebut. Juga humas itu banyak berkolaborasi dengan IDUKA tersebut. Rumah juga banyak memberikan masukan-masukan kepada kita ketika kita punya rencana seperti itu di rapat kita juga melaksanakan rencana-rencana agar anak ini tetap di PKL-nya dan anak ini tetap bekerja di bengkelnya, itu Pak. Sehingga tujuan anak atau apapun keperluan anak harus kita utamakan. Anak ini adalah aset bangsa, aset kehidupan bagi keluarganya yang harus kita arahkan, yang harus kita beri ilmu, beri bekal untuk masa depannya. Mungkin selama ini mungkin telah sampai Ibu ada pembelajaran apa saja yang Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil terkait pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu. Oh iya Pak Pram, pengalaman yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan ya. Karena hal ini menyangkut praktek kerja lapangan Pak, otomatis kita tidak sendiri. Kita yang punya siswa, tapi kita juga perlu orang lain. Dan kerjasama, teamwork itu harus kita jalankan. Dan kita juga artinya harus beritikad baik. Ketika kita menitipkan anak ke PKL, ya kita harus banyak juga komunikasi dengan pihak IDUKA, karena kita menitipkan anak, menitipkan siswa yang notabene itu anak kita, dan kita menitipkan orang lain, dan kita harus perlu tahu perkembangan si anak ini. Jadi kita menitipkan anak, jadi kita harus tahu perkembangan anak ini. Jangan sampai anak itu kita titipkan dengan harapan itu di PKL itu kan link and match. Ketika tidak ada di sekolah, mungkin di IDUKA-nya, di tempat PKL-nya itu dia bisa istilahnya itu saling nambah. Oh di sekolah ini tidak ada, ternyata di IDUKA itu ada. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita tanya atau hal-hal perkembangan apa yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut, maka kita juga harus bisa berkomunikasi. Dan itu juga sudah lewat jalannya Pak Pram kan gitu Pak, tata kompetensi anak, kekurangannya apa, sehingga apa, ketika keluar dari PKL anak sudah berkompetensi dan siap kerja itu Pak ya. Ini terima kasih sekali Ibu, banyak sekali masukan dari Ibu sebagai kepala sekolah memberikan penambahan pengetahuan bagi saya terkait bagaimana mengambil keputusan dilema etika di mana ya keduanya sama-sama benar dan Ibu harus melakukannya gitu kan. Ini sangat membantu saya Ibu.
mungkin cukup sampai di sini Bu. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk Oke saya. Pak, sama-sama Pak. Jadi itu kita harus banyak kolaborasi lah. Betul, Bu. Ini ya, kepentingan anak harus kita utamakan. Kita harus berpihak kepada murid Betul. karena murid itu ibaratnya sesuatu yang menarik lah, sesuatu aset bangsa itu Pak yang harus kita dahulukan. Murid ada di depan itu. Betul. Terima kasih nih Bu, saya sudah bincang-bincang dari Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu saya. Mungkin mau undur diri Iya, saya Pak. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya Pak Pram. Gimana kok dengan Pak Pram? Alhamdulillah. Hari ini Ibu sedang sibuk tidak ini? Sebenarnya sibuk, tapi tidak apa-apa. Jika ada keperluan untuk kepentingan pembelajaran akan saya luangkan. Terima kasih sekali Ibu. Ini kebetulan saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Saya ingin sharing dengan Ibu bagaimana Ibu menjalani kegiatan sebagai kepala sekolah ketika ada kasus-kasus yang memang Ibu hadapi dan Ibu harus mengambil keputusan. Ada pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu ketika di sekolah itu? Oke, baik. Kita kembalikan lagi kepada definisinya saja Pak ya, jadi biar tidak mengawang kemana-mana. Kalau bujukan etika itu kan sesuatu yang dimana sesuatu itu sebenarnya sama-sama penting, sama-sama benar, tapi dimana kita harus memilih salah satunya, ya kan? Memilih salah satunya dimana ya memang ketika dua hal itu bertentangan kita harus memilih salah satunya. Sedangkan kalau apa tadi Pak? Bujukan moral. Bujukan moral, baik. Bujukan moral itu adalah sesuatu yang dari awal memang bertentangan. Nah, dari awal memang bertentangan, tapi kita memang harus memilih, ya, antara benar dan salah. Kalau benar harus kita benarkan, kalau salah memang harus kita salahkan, seperti itu. Begitu ya. Yang kedua Ibu, saya tanyakan lagi. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Ibu hadapi? Baik, kalau ada masalah seperti itu, yang paling penting dan agama kita juga sudah mengajarkan itu Pak ya, itu kan ada istilahnya tabayun ya Pak ya, jadi kita harus mencari tahu kebenarannya dulu. Nah, mencari tahu kebenarannya dulu, mungkin bisa kita mencari faktanya, bisa lewat bukti yang ada, misal bukti itu memang benar-benar ada secara tertulis, mungkin video, pesan suara atau apapun. Jadi mencari kebenarannya dulu Pak. Nanti kalau sudah tahu kebenarannya, nanti bisa kita analisis siapa yang terlibat, benar salahnya, sehingga bisa terjadi suatu pengambilan keputusan. Oh begitu ya. Kemudian gini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sebagai kepala sekolah yang dilakukan selama ini di sekolah Ibu pimpin ini? Baik ya Pak ya, kita kembalikan kepada tabayun itu sendiri. Jadi kita mengumpulkan fakta, di mana pengumpulan fakta ini kita mencari sumber-sumbernya yang bermasalah, yang terlibat siapa saja. Nah, dari yang terlibat itu kita gali informasi sebanyak mungkin, ya, kita gali informasi sebanyak mungkin, kita menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau sudah ketemu duduk permasalahannya seperti apa, ya, kita tahu oh ini memang sudah tepat, oh ini kurang tepat, oh ini tidak tepat, maka kita bisa membuat win-win solution ya Pak ya. Nah, istilahnya win-win, berarti kalau bisa solusinya yang sama-sama enak, ya, solusinya sama-sama enak. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan. Nah, dari keputusan itu pun belum selesai sampai di situ, kita harus
Istilah kalau dalam belajar direfleksikan lagi ya Pak, belajar kita seperti apa. Nah, nanti juga keputusan itu juga akan seperti itu. Kita lihat setelah dapat putusan apakah masalah ini justru selesai atau tidak selesai. Kalau tidak selesai maka memang harus dilakukan refleksi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan atau Ibu anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus seperti dilema etika seperti Ibu hadapi di sekolah Ibu? Sebenarnya hal-hal efektif, kalau benar-benar efektif 100% tidak ya Pak ya, karena kita juga manusia. Cuman selama ini bersama pengalaman yang membuat suatu penyelesaian masalah itu efektif ya kita itu tadi yang paling berat memang di mencari kebenaran faktanya ya Pak, yang paling berat ya. Jadi ketika sebenarnya kita sudah benar-benar mencari kebenarannya secara tepat maksimal, insya Allah nanti keputusan langkah-langkah berikutnya itu akan gampang. Kita memang harus bekerja keras di dalam penggalian informasi ini Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadikan atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah Ibu ini? Ya, kalau ngomong tantangan sebenarnya sangat banyak ya Pak ya, ngomongin tantangan. Jadi menjadi kepala sekolah itu mungkin tidak senyaman yang orang pikirkan. Kalau menjadi kepala sekolah enak, tapi tidak ya Pak, dengan munculnya tanggung jawab yang besar, yang besar, tanggung jawab juga semakin besar. Jadi tantangannya mungkin ketika ada masalah yang menyangkut pendidikan guru atau siswa, dimana secara emosional ya kita sudah sangat dekat terikat, tapi saya harus membuat keputusan yang tidak mengenakan bagi warga sekolah saya. Itu yang mungkin membuat saya itu ya tantangan seperti itu, rasa di dalam dirinya itu loh Pak ya, seperti itu sih selama ini. Terus gini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal ketika menyelesaikan suatu masalah itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah ini? Nah, itu kita lihat dulu dari segi urgensi kasusnya Pak ya, berarti tidaknya suatu kasus. Kalau kasusnya tidak terlalu berat, mungkin masuk kasus ringan, mungkin bisa diputuskan saat itu juga. Ya, tentunya dengan pertimbangan berbagai pihak. Tapi kalau kasusnya sudah berat, mungkin pelanggaran disiplin, pelanggaran norma, kasusnya berat, otomatis kan tidak hanya menyangkut satu pihak ya Pak, lebih dari banyak pihak. Jadi kalau seperti itu memang tidak bisa langsung, saya butuh berkonsultasi, butuh rapat dengan guru, mungkin dengan dinas-dinas terkait, atau dengan mungkin masyarakat yang lebih banyak, seperti itu Pak. Jadi keputusan yang diambil memang benar-benar sudah valid, seperti itu. Terus gini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Orangnya Pak yang membantu ya. Kalau orang sih saya rasa alhamdulillah hampir semua warga sekolah di sini terbantu ya Pak, rekan-rekan guru yang solid ya, siswa-siswa yang pintar, yang sopan, dan semua warga sekolah insya Allah sudah membantu penyelesaian masalah selama ini. Ya, mungkin untuk kasus-kasus yang memang ada hubungannya dengan dinas terkait, nah itu mungkin beda lagi. Tapi kalau secara internal sekolah ini saya rasa semua warga sekolah sudah sangat membantu. Kemudian gini, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan ini, dalam pembelajaran apa saja yang mungkin dapat Ibu petik dari pengalaman atau ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Baik Pak ya, yang bisa saya pelajari ya
bahwa sebagai seorang pemimpin itu hendaknya bisa membuat keputusan, itu tadi win-win solution. Kalau bisa win-win solution, di mana semua alternatif solusinya itu ada sesuatu yang bisa membantu pihak-pihak yang berselisih. Nah, tetapi kan namanya manusia ya Pak ya, kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Pasti ada saja satu keputusan saya mungkin menguntungkan ini dan tidak menguntungkan pihak lain. Nah, itu tergantung situasinya. Bukan saya membela ini itu tidak, tapi karena situasinya seperti ini, maka ambil keputusan seperti ini, dan itu mungkin ada beberapa pihak yang secara tidak langsung mungkin tidak menyukai keputusan saya buat. Tapi kan saya harus buat karena sebenarnya saya sebagai pimpinan. Nah, yang lebih penting lagi, Pak, sebelum adanya rujukan moral dan dilema etika, itu kalau bisa kita ya Pak ya sebagai pimpinan itu bisa merangkul semua warga sekolah sehingga semua merasa aman, nyaman, sehingga meminimalisir terjadinya dilema etika maupun rujukan. Nah, ketika kita sudah berusaha meleburkan diri dengan mereka, tapi tetap terjadi, ya mau nggak mau memang harus diselesaikan. Seperti itu sih Pak. Ini terima kasih sekali Bu, banyak sharing dari Ibu sebagai kepala sekolah sehingga menjadi menambah ilmu saya. Jadi saya terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk saya mohon maaf mengganggu Pak. Ibu ya, mari terima kasih. Terima kasih Pak Pras, sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum Pak Mahrus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mahrus hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Gini Pak Mahrus, kedatangan saya ke sini, saya ingin melakukan konsultasi, sharing terkait pengambilan keputusan Pak Mahrus sebagai kepala sekolah di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum, karena saya ingin sharing tentang bagaimana Pak Mahrus menyikapi kegiatan-kegiatan di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum ini. Apakah saya mengganggu Pak Mahrus ini? Ya, Alhamdulillah sekarang lagi dari ruang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begini Pak Mahrus, Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lakukan ke Pak Mahrus, yaitu melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang memang Pak Mahrus lakukan. Ya. Yang pertama, terus selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di dalam sekolah yang Bapak pimpin? Gini Pak, saya melihat bahwa kasus dilema itu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan rujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oh begitu ya Pak. Jadi yang kedua ini saya tanyakan lagi Pak. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema Pak, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau direfleksi. Oh begitu ya Pak. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan atau dalam pengambilan keputusan selama ini di
sekolah yang Bapak pimpin, Pak? Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengumpulan fakta yang dimana menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau refleksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta yang dimana menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau refleksi. Hal-hal itu dilakukan bisa membuat keputusan yang dapat dilaksanakan kedua belah pihak yang bertentangan dapat menjalankannya. Oh begitu ya Pak. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak Mahrus ya, Pak Mahrus ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di tempat atau di sekolah Bapak di MA Man Bahul Ulum ini Pak? Hal-hal yang efektif adalah dengan menelan siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak, dan tidak kasus dilema ketika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di tempat Bapak ini ya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah Pak, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama, yang sama-sama penting biasanya, tetapi harus ada yang didahulukan Pak, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus yang Bapak temui? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan dan jalankan di sekolah Bapak? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan Pak. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh, seperti itu ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mahrus ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Di dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah Pak, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan Pak. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Oh begitu ya Pak. Ini terima kasih sekali Pak Mahrus dapat meluangkan waktu saya dalam menyelesaikan ada tugas Pak. Jadi bagaimana saya harus mewawancarai kepala
atau kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya ucapkan ini terima kasih, saya banyak sekali dapat masukan dari Pak Mahrus bagaimana menghadapi kasus-kasus ketika kita mengalami dilema etika di mana harus kita memutuskan antara benar dan salah, salah dan benar, benar melawan benar. Ini mungkin begitu Pak, saya ucapkan terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.